Kita beralih ke Sumatera Selatan, Tribuners. Sebuah rumah di tepi tebing sungai di Desa Seridalam, Kecamatan Tanjung Raja, Ogan Ilir, ambles sebagian. Peristiwa amblesnya rumah ini terjadi saat hujan deras disertai angin kencang. Pemilik rumah itu ternyata merupakan seorang anggota DPRD Ogan Ilir dan memilih bertahan di sana. Bagaimana pantauan kondisi di sana dan juga penampakannya akan dilaporkan jurnalis Tribun Sumsel. Ada rekan Agung Dwi Payana yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Agung dengan laporan Anda. Ya, rekan Dea dan juga Tribuners di seluruh Indonesia, dapat kami laporkan terjadi bencana alam, hujan deras disertai angin kencang beberapa hari lalu melanda wilayah Ogan Ilir, juga termasuk di wilayah Kecamatan Tanjung Raja, Ogan Ilir, tepatnya di Desa Seridalam. Saat itu, hujan deras dengan intensitas tinggi mengakibatkan aliran sungai Ogan deras, air pasang, dan menggerus tanah di sekitar sungai yang di atasnya berdiri pemukiman warga, termasuk juga milik salah seorang warga yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir. Pada peristiwa tersebut, saat hujan deras, pemilik rumah ini mendengar ada semacam suara gemuruh dari arah belakang rumah. Sebanyak 2 kali terdengar suara. Saat dipastikan ternyata suara tersebut berasal dari dapur rumah yang ambles karena tanah longsor tergerus air. Setelah peristiwa tersebut, warga yang bernama Desmaniar ini terpaksa tetap menetap di rumah bersama 2 orang anak dan suaminya. Selain di rumah Desmaniar, kami juga sempat menelusuri ke arah hulu sungai sekitar 200 meter dari lokasi pertama. Itu ada beberapa rumah warga yang juga terdampak dari longsor tersebut. Dan juga ada peternakan sapi dan kerbau yang juga kandangnya nyaris longsor maksud kami nyaris ambles karena tanah di bawahnya itu sudah labil, sudah retak-retak dan seperti tinggal menunggu waktu akan longsor begitu. Nah, saat ini hujan deras juga masih berlangsung di wilayah Ogan Ilir dan sekitarnya, juga termasuk di Tanjung Raja. Belum ada upaya dari warga untuk pindah dari lokasi yang rawan longsor ini karena tidak ada pilihan lain. Begitu juga dengan anggota DPRD Ogan Ilir, Desmaniar, yang belum dapat merelokasi, maksudnya pindah ya, karena alasannya memerlukan biaya dan memakan waktu yang lumayan menyita waktu begitu. Nah, saat ini warga yang terdampak longsor ini sudah melapor ke Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau Dinas Perkim Kabupaten Ogan Ilir. Namun dari Dinas Perkim hanya menyetujui perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Jadi kriterianya itu MBR adalah masyarakat yang berpenghasilan di bawah 4 juta rupiah per bulan. Dan saat ini masih dilakukan validasi jumlah rumah yang, maksud kami verifikasi untuk kemudian divalidasi jumlah rumah yang terdampak longsor ini. Hanya rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana alam yang akan diperbaiki. Sementara untuk rumah non bencana alam bukan dari wewenang dari Dinas Perkim Ogan Ilir. Kemudian juga dari BPBD mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada, dan saat ini curah hujan masih tinggi di Ogan Ilir dan yang dikhawatirkan saat ini adalah debit air Sungai Ogan yang terus naik. Sehingga warga di sepanjang Sungai Ogan, maksud kami, itu diantaranya di Kecamatan Tanjung Raja, Rantau Alai, Pemulutan, Lubuk Kelihat, diimbau untuk berhati-hati terhadap potensi longsor ini. Demikian rekan Dea yang dapat kami laporkan. Pemilik rumah terdampak longsor, berikut liputan lengkapnya. Ini maksudnya landasan arus sini. Nah, ini sudah
50 tahun, ini warisan lama. Sebenarnya ya kami itu banyak sekali merasa takut. Ya tapi macam mana lah keadaan sekarang ini, seharusnya kami itu harusnya ya pindah. Ya tapi untuk menanggulangi pindah itu masalah dananya kami sekarang tangan sepuruk ya. Sebenarnya karena ini harusnya pindah. Tapi untuk menanggulangi pindah itu tentu sekali makan biaya banyak. Sementara kami dana yang akan dinikah itu lagi sekarang ini lagi betul-betul ini. Ya, tidak sedikit ya Pak untuk memindahkan suatu waduk. Kalau tidak mampu lah sekarang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.